Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang layouting. Nah, kelompok kami ini beranggotakan di antaranya. Yang pertama ada Wisando Berlian Pandan Solang dengan NIM 2218095. Kemudian ada Ahmad Rizky Ramadhani dengan NIM 2218103. Berikutnya ada Muhammad Mahairul Makrus Ali dengan NIM 2218115. Dan saya sendiri, yaitu Laluardian Suryawijaya dengan NIM 2218116. Kita langsung saja ke materinya. Nah, layouting. Apa sih layouting itu? Layouting atau penataan tata letak adalah proses mengatur elemen-elemen dalam sebuah tampilan atau halaman, baik dalam desain grafis, desain web, maupun antarmuka aplikasi, agar nantinya agar nantinya terlihat rapi, mudah dibaca, dan nyaman digunakan. Berikutnya, Flexbox. Flexbox ini adalah model layout yang dirancang untuk mengatur distribusi ruang antar elemen, menyusun komponen secara dinamis dan responsif. Berikutnya ada mendukung berbagai ukuran layar. Nah, komponen utamanya itu ada flex container atau parent, kemudian ada flex item atau children-nya. Nah, yang pertama itu ada flex. Flex ini merupakan properti dalam Flexbox yang gunanya itu untuk mengontrol bagaimana item-item di dalam sebuah flex container akan menyesuaikan ukuran dan mengisi ruang yang tersedia di sepanjang sumbu utama atau main axis. Nah, contohnya itu ada pada tampilan screenshot di samping, yang dimana di sini terdapat ada 3 box. Nah, box-box ini uh, akan mengisi ruang-ruang yang tersedia di sepanjang sumbu utamanya, di mana dia akan menutup semua ruang-ruang yang kosong. Nah, seperti yang ini. Berikutnya itu ada flex direction. Nah, flex direction row itu gunanya itu untuk uh, menyusun children atau flex item secara horizontal. Nah, yang dimana di sini contohnya itu ada 3 box di sini. Ada box warna merah, hijau, dan biru. Nah, yang dimana box merah ini di sebelah kiri, box hijau ini di tengah, dan box biru di sebelah kanan. Nah, row ini dia akan menyusun secara horizontal dari kiri ke kanan. Seperti pada contohnya itu screenshot yang ini. Berikutnya ada flex direction row reverse. Nah, yang dimana sama gunanya juga untuk menyusun flex item atau children secara horizontal, tapi bedanya dengan row itu dia akan menyusunnya itu dari kanan ke kiri, kebalikannya. Kalau yang row tadi itu dari kiri ke kanan, sedangkan yang row reverse ini dari kanan ke kiri. Yang dimana kita bisa lihat contohnya itu kalau di flex direction row, box merah itu di sebelah kiri, box hijau di tengah, dan box biru di sebelah kanan. Tetapi jika di row reverse, flex direction row reverse, yang dimana yang di sebelah kiri itu ada box biru, box hijau di tengah, dan box merah di kanan. Karena karena dia menggunakan row reverse, jadinya penyusunannya itu dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya lanjutkan, selanjutnya adalah properti flex direction dengan nilai column ya. Nah, properti ini dengan nilai column itu bakal mengatur flex items atau children-nya atau anaknya itu agar disusun secara vertikal. Nah, contohnya seperti ini.
di dalam kontainer ini, di sini kita punya 3 kotak ya, berwarna merah, hijau, sama biru. Nah, kalau kita kasih flex direction column, otomatis semua children-nya atau anaknya itu bakal disusun secara vertikal. Artinya atas ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah sama dengan yang tadi, masih kolom, cuma di sini terdapat tambahan reverse ya. Nah, sama semua children-nya atau anaknya itu bakal disusun secara vertikal, tetapi dengan catatan bahwa dia disusun dengan order atau urutan yang terbalik. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di sini, kotaknya merah, hijau, sama biru. Di sini terbalik jadi biru, hijau, sama merah. Nah, penggunaannya seperti ini. Di sini kita kasih flex direction-nya adalah column reverse. Nah, selanjutnya adalah justify content. Nah, justify content ini properti yang akan berpengaruh pada bagian sumbu utamanya ya, sumbu utama. Nah, di sini kita bahas soal justify content flex start ya. Di sini kalau kita lihat dia menggunakan direction-nya adalah row. Otomatis semua itemnya akan disusun secara horizontal. Nah, justify content flex start dia bakal ngatur itemnya secara horizontal lagi pada main aksesnya. Kalau kita kasih flex start, otomatis semua itemnya akan berada pada posisi awal ya, atau di sini yaitu pada posisi kiri ya. Nah, di sini jelaskan dia diletakkan mulai dari sisi kiri jika flex direction-nya itu berupa row atau baris, atau dia disusun di atas atau dari atas jika flex direction-nya itu kolom. Elemen akan berjajar rapat dari awal tanpa jarak di depannya. Nah, ini untuk flex start. Kita lanjut pada justify content dengan nilai center ya. Sesuai dengan namanya, di sini penggunanya seperti ini, justify content center. Sesuai dengan namanya, semua elemen atau anaknya dari kontainer ini itu bakal diletakkan di tengah ya, disusun rapat di tempat. Nah, kalau disusun rapat di tengah, maka otomatis space kiri dan space kanannya ini dia bakal seimbang. Nah, selanjutnya kita bahas soal flex end. Nah, ini kebalikan dari flex start tadi. Kalau flex start tadi itu itemnya disusun di kiri, kalau justify content flex end ini dia bakal nyusun anak-anaknya atau itemsnya itu pada bagian akhir, atau contohnya di sini dia di bagian kanan. Nah, selanjutnya adalah justify content space around ya. Sesuai dengan namanya, around di sini itu berarti mengelilingi ya. Jadi, tiap items atau children atau anaknya, dia bakal dikelilingi oleh jumlah space yang sama. Nah, di bagian kini, ini adalah space yang ditimbulkan dari si kotak merah. Nah, di bagian sini, kenapa kok space-nya jauh lebih banyak? Karena space yang ada di sini itu adalah hasil dari perpaduan jarak yang mengelilingi kotak merah dan jarak yang mengelilingi kotak hijau. Termasuk yang di sini, ini kenapa lebih banyak daripada yang di sini? Ini karena di jarak di sini adalah perpaduan antara jarak yang mengelilingi kotak hijau dan jarak yang mengelilingi kotak biru. Nah, seperti ini penggunaannya adalah seperti ini, justify content space around. Selanjutnya adalah space between. Nah, di sini space between ya, di antara. Nah, itu bakal meletakkan atau mengatur items atau anak-anaknya itu agar saling berjauhan. Contohnya di sini antara kotak merah, hijau, sama biru, dia di sini saling menjauh antara kotak yang lainnya. Nah, hasilnya seperti ini kalau kita punya 3 kotak. Nah, di sini penggunaannya adalah seperti ini, kita berikan properti justify content dengan nilai space between. Nah, itu saja akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada justify content space evenly. Nah, space evenly ini digunakan untuk memberikan jarak antar elemen dan di luar elemen itu sama ya. Jadi misal contoh di sini di luarnya itu 1 jaraknya.
Nah, di antara elemennya jaraknya juga 1 seperti itu. Kemudian ada line items. Line items ini digunakan untuk mengatur positioning pada sumbu silangnya. Kalau justify content tadi sumbu utama, kalau line items ini sumbu silang. Nah, contoh di sini flex direction column. Sumbu utamanya berarti vertikal, sumbu silangnya adalah horizontal. Seperti itu. Untuk flex start, nah, ketika dia flex direction-nya column, posisi elemennya akan diletakkan di ujung sumbu paling kiri. Jadi berada di paling kiri. Apabila row, maka flex start-nya itu ada di paling atas. Seperti itu. Kemudian line item center. Nah, line item center ini dia akan meletakkan elemennya berada di paling tengah secara horizontal. Nah, ini kan direction-nya column ya, otomatis elemennya sumbu utamanya adalah vertikal. Dia akan diletakkan di tengah-tengah dari sumbu silangnya. Kemudian ada line items flex end. Nah, flex end ini digunakan untuk meletakkan posisi elemen agar berada di paling ujung sumbu silangnya. Nah, jadi misal pada direction column ini sumbu silangnya kan horizontal. Jadi posisi ujungnya itu ada di paling kanan. Kalau misal directionnya row, ujungnya ada di paling bawah silang. Kemudian ada line item stretch. Nah, stretch ini digunakan agar elemennya itu bisa menyesuaikan dengan ukuran kontainernya di sepanjang sumbu silangnya. Nah, di sini contohnya flex direction-nya column. Nah, sumbu silangnya otomatis horizontal. Dia akan memanjang sesuai ukuran kontainer horizontalnya. Seperti itu. Tadi kan kotaknya kecil seperti ini. Nah, di sini kotaknya memanjang, melebar, memenuhi kontainernya. Nah, di sini terdapat jarak karena diberikan margin horizontal sebanyak 10. Seperti itu. Nah, untuk stretch itu bisa digunakan apabila tidak kita tentukan width-nya. Jadi lebarnya nggak kita tentukan seperti ini ya. Nah, tidak kita tentukan nilainya berapa. Seperti itu. Sehingga dia bisa otomatis menyesuaikan ukuran panjangnya. Kalau kita tentukan ya, dia tidak akan bisa menyesuaikan ukuran panjangnya karena sudah kita tentukan ukurannya. Nah, berikutnya ada align content. Nah, align content ini digunakan ketika ada flexbox atau beberapa baris yang memiliki flex wrap aktif. Nah, seperti ini di sini contohnya. Nah, untuk yang sebelumnya ini tidak terdapat flex wrap aktif. Nah, untuk align content ini terdapat flex wrap aktif ya. Nah, jadi secara default untuk align content ini dia akan diletakkan pada posisi flex start. Nah, flex start ini kalau misal sumbunya adalah row, maka dia akan diletakkan di paling atas. Kalau dia column, maka akan diletakkan di sumbu paling kiri. Seperti itu. Jadi diletakkan pada sumbu silangnya, tetapi memiliki flex wrap yang aktif. Oke, selanjutnya kita bakal bahas line content yang namanya center. Jadi center ini berguna untuk membuat baris atau kolom dikumpulkan dan diletakkan di tengah sumbu silang. Sumbu silang yang kita maksud di sini itu kontainer. Nah, jadi kumpulan baris atau kolom akan berada tepat di tengah secara vertikal ataupun horizontal dalam kontainer. Ruangan kosong akan terbagi merata di atas dan di bawah atau di kiri dan kanan dari kumpulan baris tersebut. Nah, seperti yang udah aku bilang, di sini kita pakainya row, yaitu baris. Jadi baris dari kotak-kotak ini akan ditaruh di tengah-tengah dari kontainer. Oke, kita lanjut. Kita punya yang namanya flex end. Jadi, semua baris atau kolom akan dikumpulkan dan ditempatkan di ujung akhir dari sumbu silang. Jadi, kumpulan baris atau kolom ini akan menempel di bawah. Kalau arah utama itu pakai arrow, kita pakai arrow di sini buat flex direction. Terus kalau dia di kanan itu berarti kita pakai kolom dari kontainer yang udah ada.
dengan ruang kosong diisi di awal. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Kita punya align content yang namanya space around. Jadi space around ini berguna untuk membuat jarak di sekitar setiap baris atau kolom menjadi seimbang. Jadi ruang kosong di atas, bawah, dan di antara baris atau kolom itu dibagi rata. Tapi jarak di pinggir kontainer hanya setengah dari jarak antara baris dan kolom. Hasilnya, baris atau kolom terlihat memiliki ruang yang merata di sekitarnya. Seperti yang kita bisa lihat, baris dari kotak-kotak ini memiliki ruang yang merata di antara tiap-tiap dari komponen mereka. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita punya yang namanya align content space between. Ini membuat baris atau kolom pertama ditempatkan di awal sumbu silang, yang terakhir di akhir sumbu silang. Nah, yang pertama di atas, yang terakhir akan berada di bawah. Terus jadi ruang kosong hanya ada di antara baris atau kolom, tapi tidak ada di pinggir atas atau bawah atau kiri kanan. Oke, kita bisa lanjut. Selanjutnya kita punya yang namanya align content space evenly. Jadi ini untuk membuat semua baris atau kolom diberi jarak yang sama, termasuk jarak antara baris, kolom, dan juga jarak dari baris atau kolom ke tepi kontainer. Jadi ruang kosong di seluruh area dibagi secara merata, membuat tampilan yang sangat seimbang. Yang teman-teman bisa lihat, di mana gap antara tiap-tiap baris kotak ini, itu sudah dibagi sama rata. Dan kenapa yang ini di bawah? Ini karena adalah komponen terakhir dari box. Oke, kita punya stretch, ini yang terakhir. Ini untuk membuat semua baris atau kolom memanjang dan mengisi ruang yang tersisa sepanjang sumbu silang. Jadi, baris atau kolom akan melebar atau memanjang mengisi seluruh tinggi atau lebar dari kontainer sesuai dengan arah tata letak. Di mana tata letak ini kita pakai row. Itu kenapa pas kita pakai align content jadi stretch, dia ngebuat setiap kotak-kotak ini untuk memenuhi setiap ruang yang kosong itu jadi vertikal. Oke, sekian yang kelompok kami bisa jelaskan. Terima kasih sudah mengikuti presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.